Hola Donghua Lovers, Fabio di sini. Senang banget bisa gabung sama kalian lagi. Gimana hari kalian? Semoga apapun yang kalian jalani hari ini penuh semangat dan inspirasi. Kali ini saya mau membahas Donghua berjudul Slay the Gods episode 8, menceritakan kisah Lin Chie, seorang siswa SMA biasa yang mengalami transformasi mendadak menjadi agen Night Watcher akibat kemunculan kabut misterius yang memicu kebangkitan dewa-dewa. Jika kalian suka alur ceritanya, jangan lupa tekan tombol like-nya. Di episode sebelumnya, sebelum ujian dimulai, kita diperkenalkan dengan pasukan khusus atau squad bertopeng. Squad ini terdiri dari 5 anggota bertopeng, dari kiri ke kanan Rose, Balance, King, Vortex, dan Moon Ghost. Mereka adalah pihak yang akan menguji seberapa hebat kemampuan para murid baru yang nantinya akan dipilih. Singkat cerita, setelah kelima dari skuad bertopeng mencoba menyerang Lin Chie dengan kelompoknya, upaya mereka untuk mengalahkannya akhirnya gagal. Setelah itu, kelima anggota skuad bertopeng bergerak ke asrama untuk memburu peserta pelatihan lainnya. Singkat cerita, ketika Shen Qingzu menghadapi Moon Ghost, rencananya untuk mengelabui Moon Ghost akhirnya gagal karena kehadiran Rose yang membawa palu besar memaksa Shen Qingzu melompat keluar dari gedung sambil mengeluarkan skill gelembung ledakan. Dikatakan bahwa ketika kandungan oksigen dan nitrogen di udara dikompresi dalam porsi tertentu akan menciptakan kondisi pembakaran ketika terkena percikan kecil, dan itulah metode yang digunakan oleh Shen Qingzu untuk menghasilkan gelembung tipe ledakan saat ia menghadapi Moon Ghost yang menyebabkan banyak masalah baginya. Namun di tengah pertarungan, sebuah palu raksasa menghantam Shen Qingzu, dan itu berasal dari gadis bertopeng pink alias Rose yang tiba di sana bersama dengan anggota skuad bertopeng lainnya. Tidak ada peluang untuk menang jika Shen Qingzu harus melawan musuh yang bersatu. Pada saat itulah ia menjentikan jarinya, bukan untuk melepaskan skill, tetapi untuk memberikan instruksi kepada para peserta pelatihan yang telah berkumpul untuk penyergapan. Beberapa peserta pelatihan mengaktifkan jebakan yang telah dipersiapkan. Semacam jebakan dinding mematikan yang memiliki 4 sisi, berguna untuk menahan skuad bertopeng agar tidak bisa melarikan diri kemanapun. Tidak hanya itu, untuk memastikan kemenangan, para peserta pelatihan yang sudah bersiap di lantai atas juga secara serentak mengeluarkan senapan mesin untuk langsung ditembakkan ke arah skuad bertopeng. Sebagai bentuk pertahanan untuk memblokir hujan peluru, topeng ungu alias Vortex menggunakan kekuatan kubah ungu sebagai penghalang. Tetapi itu bukan pertahanan mutlak dan hanya masalah waktu sampai bisa ditembus. Shen Qingzu benar-benar menjadi yang paling menonjol karena ia berhasil mengumpulkan hampir semua peserta pelatihan baru di satu tempat, dan mereka semua bersedia bekerja di bawah perintahnya, menempatkan tekanan kembali pada skuad bertopeng. Shen Qingzu lalu meluncurkan 2 peluncur roket ke arah skuad bertopeng, membuat Vortex semakin sulit bertahan. Pada momen krusial, agen Time alias kapten skuad bertopeng yang sebelumnya belum bertindak akhirnya harus turun tangan. Ketika ia sedikit menarik pedangnya dari sarungnya, sebuah domain kebiruan muncul pada jarak tertentu, membuat makhluk hidup di dalamnya tampak melambat. Pada saat yang sama, sang kapten juga melancarkan serangkaian tebasan pedang ke udara. Ketika waktu kembali normal, lantai atas asrama, tempat para peserta pelatihan bersembunyi, hancur oleh serangan kapten. Sementara semua rudal yang diarahkan ke skuadnya juga hancur. Serangan brutal sang kapten berhasil mengeliminasi beberapa peserta pelatihan dalam waktu yang sangat singkat, dan jumlah korban terus bertambah. Setelah insiden tersebut, Lin Chie dan timnya akhirnya mulai bergerak. Di antara para peserta pelatihan yang tereliminasi, Balance menemukan seorang peserta tidak jauh dari lokasinya yang keluar dari reruntuhan. Orang itu adalah Cao Yuan, sang pendosa. Sambil duduk bersila, Cao Yuan dengan santai meminta Balance untuk mengeliminasi dirinya secepat mungkin. Tentu saja, pria bertopeng itu terkejut untuk membuatnya yakin Cao Yuan meletakkan pedangnya di tanah dan mengatakan bahwa dia tidak lagi ingin menghunus pedang, apalagi untuk menghabisi nyawa. Aku pikir orang ini lemah, pikir Balance. Ternyata dia tampaknya menyembunyikan kekuatannya. Di sisi lain, Shen Qingzu juga berhasil selamat dari kehancuran gedung tersebut. Dari total lebih dari 200 peserta pelatihan, kini hanya tersisa 5 orang.
Lin Chie, Bai Li Tuming, Mo Li, Chow Yuan, dan Shen Qingzu. Sebuah objek terbang berbentuk burung kolibri emas terlihat di sisa-sisa lokasi pertempuran. Objek tersebut tiba-tiba meledak, seolah memberi sinyal dimulainya kembali pertempuran antara skuad bertopeng dan kelima peserta pelatihan yang tersisa. Balance yang melihat ledakan itu yakin bahwa itu adalah tindakan dari para peserta pelatihan. Namun sebelum ia pergi, ia berniat mengeliminasi Chow Yuan terlebih dahulu. Sebelum itu terjadi, Mo Li datang menyerang untuk mengalihkan perhatian Balance. Sementara Chow Yuan diselamatkan oleh Lin Chie dan Tuming. Namun tampaknya Lin Chie harus tinggal karena sosok yang bergelar King atau Agen Time kini telah tiba di tempat tersebut. Lin Chie meminta Tuming untuk membawa Chow Yuan pergi bersamanya, sementara dia akan bertarung melawan kapten skuad bertopeng. Balance yang pada dasarnya adalah karakter pendukung tampaknya tidak memiliki keuntungan ketika menghadapi Mo Li yang sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat dengan tingkat Forbidden Ruin yang tinggi. Karena itu, Rose menggantikan posisinya. Rose menghantam Balance sejauh yang dia bisa dengan pukulannya agar menjauh dari medan pertempuran, dan pertempuran antara kedua gadis itu berlanjut. Chow Yuan yang sedang dibawa oleh Tuming mendengar bahwa Tuming menyebutkan murid sebelumnya sebagai Chie yang membuatnya penasaran siapa sebenarnya nama belakang Lin Chie. Bukannya menanyakan nama di situasi seperti ini, lebih baik mencari tempat yang aman terlebih dahulu, kata Tuming. Namun ternyata mereka sudah tidak aman lagi ketika tiba-tiba Moon Ghost melancarkan serangan kejutan pada Tuming. Namun serangan itu tidak berpengaruh karena Tuming memiliki perlindungan dari Forbidden Item tipe pertahanan, yaitu kalung bernama Pertahanan Bercahaya 36 Transformasi. Sebagai senjata untuk menyerang, dia juga memiliki item Forbidden, yaitu Sinar Bercahaya Roda Terbang yang terdaftar dalam urutan beresiko tinggi nomor 171. Bagi yang belum paham, silahkan cek kolom deskripsi untuk melihat level Forbidden Ruin. Setelah Moon Ghost memilih untuk bersembunyi dan menunda serangan, Tuming berkata kepada Chow Yuan untuk tidak hanya berdiri di sana, melainkan untuk membantu sedikit. Selama dia dekat dengan Tuming, dia tidak akan terluka karena Tuming memiliki pertahanan yang cukup baik. Sekali lagi, Tuming mengeluarkan barang Forbidden Item yang paling mahal, yaitu sepasang kacamata bernama True Eye atau mata sejati nomor 315 yang dibuat untuk dapat melihat objek ilusi atau makhluk tak kasat mata. Dengan memanfaatkan item atau barang tersebut, dia kini bisa melihat Moon Ghost dengan jelas, membuat kemampuan tak terlihatnya menjadi tidak berguna. Sebelum menyerang Moon Ghost, Tuming akhirnya mengungkapkan bahwa orang yang dipanggil Chie sebenarnya adalah Lin Chie. Dia mengatakan ini karena Chow Yuan terlalu banyak bertanya tentang tokoh tersebut. Sementara Tuming melanjutkan pertempurannya, Chow Yuan teringat kata-kata sang biksu yang mengandung semacam makna terkait sosok besar dan mulia. Apakah itu Lin Chie? Mengingat dia adalah agen Divine yang sebelumnya telah memberikan semangat kepada Chow Yuan. Jika benar, Lin Chie adalah alasan utama mengapa sang pendosa ini datang ke kamp pelatihan, Chow Yuan pun mengambil pedangnya kembali dan sepertinya mulai saat ini dia akan bertindak. Dikatakan bahwa Forbidden Ruins milik Chow Yuan sangat kuat dan berbahaya, dan jika untuk berjaga-jaga, dia telah dijanjikan harta khusus yang berguna untuk menahan kekuatan Forbidden Ruin-nya. Balance yang sebelumnya terpental oleh serangan dari rekannya Rose akhirnya bertemu kembali dengan Chow Yuan. Chow Yuan meminta Balance untuk membawanya kepada pemimpin skuad bertopeng. Namun Balance tahu bahwa Chow Yuan adalah pemilik Forbidden Ruins berisiko tinggi, dan alih-alih mencari kapten, Balance menantang Chow Yuan untuk bertarung dengannya terlebih dahulu dengan cara yang agak menantang. Namun Chow Yuan membalas dengan menggertak, menyuruh Balance segera pergi sebelum dia menyelesaikan mantra. Di tempat lain, Shen Qingzu melakukan serangan mendadak terhadap Vortex. Meski serangan tersebut belum berhasil memberikan kerusakan, Shen Qingzu cukup percaya diri jika duel 1 lawan 1 dengan pria bertopeng ungu ini. Saat malam tiba, kita dibawa ke tempat di mana Lin Chie berada, dan kini berhadapan langsung dengan kapten skuad bertopeng yang mengatakan bahwa dia telah lama menunggu Lin Chie. Namun Lin Chie merasa kapten itu curang karena menggunakan pedang yang tidak biasa hanya untuk bertarung dengan seorang pemula. Tanpa basa-basi lagi, keduanya pun bertarung. Dari rangkaian tebasan pedang yang dilepaskan oleh sang kapten, Lin Chie menyadari bahwa jika kapten menggunakan 2 forbidden skill sekaligus, itu seharusnya hampir mustahil dilakukan, bahkan sekali
saja. Kapten skuad bertopeng ini ternyata adalah agen Divine dan Tuming tahu alasannya mengapa kapten tersebut bisa melakukannya. Sebagai agen Divine, kapten tersebut sebenarnya hanya diberkahi dengan kemampuan mengendalikan waktu dengan durasi yang singkat. Tetapi dia juga memiliki forbidden item berupa pedang bernama Yi Yuan yang memiliki efek meningkatkan kecepatan serangan. Dengan memanfaatkan kedua kekuatan tersebut secara bersamaan, meskipun kapten skuad bertopeng telah menekan kekuatannya ke level wadah, kekuatan serangannya setara dengan level sungai. Inilah alasan mengapa Lin Chie mengatakan bahwa lawannya curang. Seseorang petarung di level wadah tidak akan bisa melihat serangan pedangnya dengan jelas. Namun meskipun demikian, Lin Chie dengan kondisinya saat ini justru mampu melihat serangan-serangan itu dengan sangat detail. Dia juga bisa menghindarinya karena ketika malam tiba, Lin Chie menerima banyak tambahan kekuatan penari malam bintang dari Dewi Nyx, ibu angkatnya. Mengendalikan kekuatan yang dikombinasikan satu sama lain pasti akan membuat banyak energi dan mental yang terkuras. Itulah kondisi yang sudah diketahui Lin Chie dari lawannya. Jadi, kapten skuad bertopeng pasti akan mengalami jeda serangan untuk memasuki waktu pemulihan. Di saat itulah Lin Chie bermaksud mencari celah untuk menyerang. Ketika merencanakan serangan, Tuming sebelumnya telah memberikan Lin Chie forbidden item nomor 343. Item tersebut berbentuk kertas segel. Ketika direkatkan ke pedang Yi Yuan, memungkinkan Lin Chie memblokir serangan lawan dengan mudah. Gulungan tersebut akan membuat pedang Yi Yuan menjadi seperti pedang biasa tanpa efek kekuatan. Alasan mengapa Tuming tahu begitu banyak tentang pedang itu adalah karena saat kecil Tuming pernah menggunakan pedang Yi Yuan untuk mengusir nyamuk, dan pada akhirnya senjata tersebut diberikan kepada kapten skuad bertopeng sebagai hadiah dari keluarganya. Molly penasaran dari keluarga mana Tuming berasal. Untuk membuat dirinya terlihat hebat, Tuming memperkenalkan bahwa dia berasal dari keluarga Bailey. Molly tahu betul bahwa perusahaan keluarga Bailey adalah perusahaan kaya, tempat para kolektor forbidden item. Menurut Molly, dia tidak suka anak-anak kaya karena biasanya semakin kaya semakin menyebalkan. Kembali ke pertarungan Tuming melawan Moon Ghost. Kali ini Tuming menggunakan burung kolibri emas yang bisa meledak untuk menakuti lawannya. Moon Ghost heran bagaimana seorang pemula seperti Tuming bisa memiliki begitu banyak forbidden item yang mahal. Setelah berpikir sejenak, dia berasumsi bahwa Tuming adalah anak seorang pria kaya dari keluarga Bailey. Tetapi Tuming bersikeras bahwa dia hanyalah orang biasa, jadi jangan panggil dia anak orang kaya. Kemudian di tengah pertarungan, Tuming meninggalkan lokasi dengan menggunakan burung kolibri emasnya. Dalam rencana yang telah disusun sebelumnya, mereka akan terlebih dahulu mencari para peserta lain yang memiliki kemampuan Forbidden Ruin. Setelah menemukannya, mereka harus menciptakan situasi di mana setiap para peserta yang tersisa melawan masing-masing dari anggota skuad bertopeng. Terbukti rencana ini kini berhasil. Lin Chie juga yakin bahwa kekuatan Molly mampu menghadapi setiap anggota skuad bertopeng jika satu melawan satu. Saat Shen Qingzu yang berhadapan dengan Vortex terlihat ketika Vortex menghujaninya dengan pedang dari udara, Shen Qingzu dapat menangkis serangan itu dengan cukup mudah. Shen Qingzu mengatakan bahwa Vortex memang cukup kuat, tetapi sepertinya lawan yang sebanding dengannya adalah kapten skuad bertopeng. Selain itu, ada juga Chow Yuan yang memiliki Forbidden Ruin berisiko tinggi, jadi dia memiliki harapan untuk menang. Tak terduga, Balance masih menunggu Chow Yuan menyelesaikan mantranya. Pada saat itu, Chow Yuan telah menyelesaikan mantranya, dan ketika ia menarik pedangnya dari sarungnya, tubuh pria itu membuatnya berubah menjadi bentuk iblis. Saat memasuki mode berserk ini, Chow Yuan akan kehilangan kesadarannya, sementara tubuhnya dikendalikan oleh naluri kengerian yang buas.
satu serangan cepat dan keras dari Chow Yun dalam mode berserk sudah cukup untuk membuat Balance tertegun. Forbidden Ruin nomor 31, Black King Destroyer, adalah entitas yang satu tingkat di bawah Divine Power. Tuming bertanya-tanya mengapa orang baik seperti Chow Yun bisa berubah menjadi iblis. Staf di ruang pengawas semakin tertarik dengan pertarungan 5 lawan 5 yang sedang berlangsung. Gang Yuan juga merasa bahwa angkatan murid kali ini sangat hebat. Jika mereka matang, mereka mungkin bisa menghadapi para dewa di luar Daxia yang belakangan ini mencoba menyerang beberapa kali. Jika skuad bertopeng adalah tim besar yang mewakili masa lalu, maka angkatan peserta kali ini akan mewakili masa depan Night Watcher. Sekarang, setiap anggota skuad bertopeng terus ditekan oleh para peserta pelatihan yang tersisa. Shen Qingzu dengan keterampilan hebatnya sekarang membuat Vortex benar-benar kewalahan. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum topeng Vortex terbuka. Tuming yang memiliki banyak senjata mahal kali ini menggunakan forbidden item lain, sebuah tongkat yang memungkinkannya mengendalikan total 3000 pedang cahaya. Sebelum terkena hujan pedang, Moon Ghost berhasil selamat bersama Balance yang tiba-tiba berteleportasi ke sana. Keduanya tidak menyangka bahwa dua pemula yang mereka hadapi begitu sulit. Dari arah lain, Chow Yun meluncurkan serangan tebasan pedang hitam. Untuk menghindarinya, Balance mengaktifkan konversi medan gaya, membuat mereka berdua tertarik ke udara. Tak memberinya kesempatan untuk melarikan diri, Chow Yun melepaskan kekuatan kegelapan dari tanah untuk menarik kedua anggota skuad bertopeng. Ketika Tuming bermaksud memuji Chow Yun karena begitu hebat, dia justru menjadi target oleh Chow Yun yang sedang dalam mode iblis. Sementara itu, Molly menargetkan palu Rose dengan kekuatan Forbidden Ruin-nya, lalu ia melompat dan mengeluarkan Forbidden skill-nya untuk menghancurkan dan merontokkan palu Rose hingga berkeping-keping, membuat Rose tidak bisa lagi menyerang. Di sisi lain, Balance merasa bahwa dia dan anggota tim lainnya hanya perlu bertahan karena selama Kapten berhasil menang melawan Lin Chie dan membantu mereka, situasi akan segera berbalik. Kita kembali ke Lin Chie yang masih mencoba mencari celah untuk menyerang saat lawannya memasuki waktu cooldown. Hal terpenting dalam pertarungan ini adalah Lin Chie harus berhasil membelah topeng lawan. Kapten skuad bertopeng percaya bahwa Lin Chie sangat ingin menang dan itulah alasan mengapa dia masih bisa bertahan sejauh ini. Pertarungan antara dua agen Divine ini menjadi penentuan siapa yang akan berhasil meraih kemenangan, dan karena energi keduanya hampir habis, penentuan ini akan ditentukan melalui gerakan terakhir yang akan mereka lakukan. Dengan menggunakan teknik kilatan bulan dari Zhao Kong Cheng, Lin Chie berhasil membelah topeng Kapten skuad bertopeng. Adegan berakhir dengan Lu Liang dari gereja dewa kuno yang sedang bersama Lisa. Pada saat itu, dia menerima panggilan dari atasannya yang memintanya untuk menyusup ke kamp pelatihan Night Watcher. Dalam beberapa hari mendatang, dia nantinya akan bertemu dengan seorang penyusup yang tampaknya adalah staf pelatihan di sana. Begitulah alur cerita Slay the Gods episode 8. Gimana menurut kalian tentang Chie dan kawan-kawannya versus skuad bertopeng? Seru atau tidak guys? Tulis di kolom komentar ya. Semoga cerita ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang menarik dan unik. Kita nantikan kisah Lin Chie dan kawan-kawannya di Slay the Gods episode 9. Akhir kata, hidup ini bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi belajar menari di tengah hujan. Teruslah berjuang dan percayalah pada kekuatanmu. Saya Fabio, sampai jumpa di video selanjutnya.